Dari lapangan seadanya di Jember ke panggung voli dunia, dari anak kecil yang cuma punya mimpi jadi Megatron yang ditakuti lawan. Tapi tahukah kamu, perjalanan Megawati Hangestri bukan sekadar smash keras ini, adalah kisah penuh luka, keberanian, dan bukti bahwa mimpi besar bisa lahir dari tanah sederhana. Sejak kecil di Jember, Jawa Timur, Megawati Hangestri sudah menaruh mimpi besar menjadi pemain voli profesional. Rumahnya sederhana, fasilitas olahraga amat terbatas, bola kadang harus dipinjam, lapangan kadang jauh dari ideal. Tapi semangatnya tak pernah surut. Bahkan ketika teman-temannya bermain untuk bersenang-senang, Megawati selalu berbeda. Dia bermain sambil berpikir, suatu hari aku akan bermain bukan hanya untuk menang, tapi untuk diakui. Saat remaja, Megawati mulai membuktikan bakatnya di level klub lokal dan Proliga Indonesia. Ia berkiprah di klub-klub seperti Jakarta Pertamina Energi dan Jakarta BNI 46, kemudian Bandung BJB Tandamata, dan juga Jakarta Pertamina Fastron. Di tiap klub, ia merasakan tantangan berbeda. Pelatihan keras, tekanan dari tim, ekspektasi untuk tampil sebagai andalan. Dari situ, ia mulai memahami bahwa menjadi pemain besar bukan hanya soal teknik dan fisik, tapi juga mental yang tahan banting. Pencapaian di Proliga jadi batu loncatan yang penting. Memperkuat klub-klub kuat, berhadapan dengan pemain top Indonesia, merasakan atmosfer kompetisi yang menuntut lebih dari sekadar semangat. Kendala terluka, perubahan klub, dan adaptasi gaya permainan jadi bagian dari cerita yang membentuknya. Ia belajar bahwa keberhasilan butuh banyak pengorbanan, mulai dari latihan ekstra, pulang larut, sampai meredam rasa takut gagal. Selain itu, Megawati juga aktif di tim nasional Indonesia. Ia jadi salah satu andalan dalam skuad merah putih dan tampil di event-event internasional untuk membawa nama Indonesia. Pengalaman timnas tidak hanya memberi tekanan, tapi juga memperluas wawasan. Bertemu lawan dari berbagai negara merasakan standar latihan yang berbeda dan belajar disiplin yang lebih tinggi. Bab pertama ini membuktikan mimpi Megawati bukan sekadar kata-kata, melainkan langkah-langkah kecil yang konsisten. Dari Jember ke Jakarta, dari klub lokal ke Proliga Nasional, dari panggung domestik ke tampil internasional. Semuanya membentuk fondasi yang kuat untuk bab selanjutnya, ketika tantangan makin besar. Setelah merintis karier di dalam negeri, Megawati memutuskan untuk membawa ambisinya keluar Indonesia. Ia bergabung dengan Supreme Chonburi Etek di Thailand, kemudian bermain di klub Vietnam Hap Hu Tan Hoa. Di tiap klub asing, ia harus beradaptasi dengan budaya baru, bahasa, cara latihan yang jauh berbeda, dan ekspektasi yang lebih tinggi. Banyak yang mengira ini langkah mudah, padahal tiap hari adalah ujian untuk tetap relevan dan tampil maksimal. Kemudian Megawati melangkah lebih jauh, ke Liga Korea Selatan bersama klub Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Di musim pertamanya di sana, ia langsung menarik perhatian publik dan media dengan performanya yang fenomenal. Smash keras, poin banyak, dan menjadi bagian dari bangkitnya Red Sparks. Meski klub belum selalu juara, keberadaannya di Korea adalah titik balik. Disitulah ia dianggap bukan cuma sebagai pevoli Indonesia yang bisa ikut bermain di luar negeri, tapi sebagai ancaman nyata lawan. Namun, bukan tanpa risiko. Saat memperkuat Red Sparks, ia sempat mengalami cedera, tekanan psikologis dari ekspektasi, serta dilema pilihan. Bertahan di luar negeri demi kemajuan karier, atau kembali ke tanah air saat situasi memberi peluang. Ia sempat kembali ke Indonesia untuk memperkuat Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di Final Four Proliga 2025, meski kondisi fisik belum pulih sepenuhnya. Performanya belum seperti puncak terbaiknya, tapi langkah itu memperlihatkan dedikasinya bukan hanya untuk prestasi dunia, tapi juga loyalitas terhadap lempeng asalnya. Di tengah semua itu, Megawati juga terus tampil untuk timnas, menjawab panggilan ketika dibutuhkan, membawa beban harapan bangsa. Publik makin banyak menaruh harapan. Apakah ia bisa jadi contoh bahwa atlet putri Indonesia bisa bersaing di level tinggi, bahkan di liga-liga yang kompetitif internasional? Disinilah karakter Megatron dibentuk, bukan hanya sebagai pemain yang kuat di lapangan, tapi sebagai simbol perjuangan dari daerah ke panggung global. Keputusan terbesar terbaru. Pada tahun 2025, Megawati resmi bergabung dengan klub Turki, Manisa BBSK, untuk musim 2025-2026. Klub ini bermain di Liga Kasta kedua Turki, Kadınlar 1 Ligi, yang baru saja promosi dari divisi di bawahnya. Pilihan ini menunjukkan ia tidak takut memulai lagi dari titik baru, di negara dengan kultur voli yang sangat kompetitif. Bergabung dengan Manisa bukan hanya tantangan teknik atau fisik, tapi juga tantangan mental dan budaya. Mej meninggalkan zona nyaman di Asia dan melangkah ke Eropa.
Julukan Megatron bukan sekadar gelar semata. Itu lahir dari kekuatan smash-nya, dari kemampuannya mencetak poin penting di momen krusial, tapi juga dari bagaimana ia terus menanggung beban khusus sebagai atlet perempuan yang mengharumkan nama bangsa. Ia dibesarkan dari mimpi sederhana di Jember, tapi kerap harus melawan standar ganda, ekspektasi tinggi sebagai atlet putri, dan tuntutan untuk selalu tampil sempurna. Dalam pertarungan klub-klub elit dan liga asing, Megawati menghadapi ketidakpastian yang tidak selalu ditunjukkan ke publik. Cedera, adaptasi budaya, tekanan performa, perbandingan dengan atlet asing, juga kritik sosial dan media. Namun, melalui semua itu, dia menunjukkan bahwa menjadi nomor satu bukan hak istimewa. Itu hasil perjuangan terus-menerus di luar lapangan, di ruang latihan, dalam proses pemulihan, dalam memilih klub yang bisa membantunya berkembang, bukan hanya yang membayar mahal. Dari bermain di Proliga hingga merambah ke Thailand, Vietnam, Korea, dan akhirnya Turki, perjalanan Megawati membuka cermin realitas atlet wanita Indonesia. Bahwa bakat besar bisa ada, tetapi kesempatan, dukungan sistem, fasilitas latihan, perhatian publik, dan infrastruktur masih sering jauh dari memadai. Banyak atlet lain yang memiliki bakat, tapi harus berhenti karena salah satu dari faktor tersebut gagal mendukung perjalanan mereka. Kini di Manisa BBSK, Megawati tidak hanya mewakili dirinya sendiri. Ia menjadi lambang harapan bahwa atlet perempuan Indonesia bisa menembus batas internasional, bisa dipandang bukan sekadar talenta lokal, tapi sebagai rekan sejajar di liga-liga dunia. Meski berada di kasta kedua Turki, langkah ini sangat penting, membuka jalur, membuka mata, mendobrak stigma bahwa liga luar negeri yang kompetitif hanya untuk atlet asing dari negara maju. Akhir cerita belum ditulis. Megawati sekarang ada di fase baru, debut di Turki, adaptasi dan tantangan untuk membawa timnya promosi ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi lebih dari itu, kisahnya mengajarkan kita satu hal provokatif, bahwa banyak atlet hebat di Indonesia belum memperoleh panggung yang layak, banyak yang mampu tapi tak diberi ruang. Jika Megawati bisa sampai di titik ini, bukankah kita sebagai publik, sebagai institusi olahraga, sebagai masyarakat punya kewajiban untuk mendukung yang lain, agar tidak kalah dalam persaingan bukan karena kurang kemampuan, tapi karena kurang kesempatan? Kalau kamu percaya bahwa kerja keras bisa meruntuhkan batas, dukung terus cerita-cerita seperti Megawati. Klik like, share biar makin banyak yang tahu perjuangan anak bangsa. Dan jangan lupa subscribe, karena kisah inspiratif lain akan segera hadir di sini.